bagi yang bantuan PKH-nya masih belum cair sampai dengan saat ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan ataupun yang harus ditempuh oleh KPM PKH ya sahabat YouTube, untuk memastikan ini bantuan PKH-nya sudah diblokir atau masih aktif menjadi penerima PKH. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar terbaru tentang bantuan PKH dan juga bantuan BPNT sahabat YouTube. Pada kesempatan kali ini setidaknya ada 4 informasi penting yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Di antaranya adalah kabar terbaru ataupun update pencairan bantuan PKH tahap kedua, termin ke-5, ke-6 dan juga termin ke-7 sahabat YouTube. Nah, kira-kira daerah mana yang sudah ada termin ke-5, ke-6 dan ke-7-nya? Dan juga ada 3 informasi lainnya. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar terbaru bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Dan pada kesempatan kali ini ada 4 informasi penting yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Salah satunya adalah terkait dengan update pencairan bantuan PKH tahap kedua, termin ke-5, ke-6 dan juga ke-7 sahabat YouTube. Dan juga ada 3 informasi lainnya tentunya ya. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya agak membaca ya, saya takut lupa sahabat, sehingga saya rangkum informasinya. Langsung saja informasi yang pertama terkait dengan perkembangan pencairan bantuan PKH tahap kedua, termin ke-5, ke-6 dan juga ke-7. Dan ini sudah turun data SP2D-nya sahabat YouTube. Dan yang terpantau yang sudah turun ini ada di luar Kepulauan Jawa, yaitu ada di Kepulauan Riau ya sahabat YouTube. Dan kebanyakan berdasarkan informasi yang kita dapatkan, yang ada ataupun yang masuk di dalam SP2D ini adalah kebanyakan ini adalah KPM perluasan hasil validasi tahun 2021 kemarin sahabat YouTube. Oleh sebab itu bagi KPM perluasan hasil validasi tahun 2021 kemarin, ditunggu saja informasi lebih lanjut dari pendamping PKH-nya masing-masing untuk proses penyaluran dan sebagainya sahabat YouTube ya. Dan juga di data SP2D tersebut ada sebagian kecil KPM PKH existing, yang artinya KPM PKH tersebut sudah lama mendapatkan bantuan PKH ya, atau yang bukan hasil perluasan dari validasi tahun 2021 kemarin sahabat YouTube ya. Namun jumlahnya juga tidak banyak ya. Dan untuk daerah-daerah yang lain, di daerah-daerah Jawa ini masih belum terpantau untuk termin ke-5, ke-6 dan juga ke-7-nya sahabat YouTube. Nah, di sini kenapa pencairan PKH ini ada termin ya, ada termin kedua, 3, 4, 5, 6 dan bahkan ada sampai yang ke-7, karena hal ini menyesuaikan ya berdasarkan data penerima bansos yang sudah padan dengan Dukcapil di masing-masing daerah berdasarkan prosentase pemadanan yang telah dilakukan ya sahabat YouTube. Untuk mengetahui prosentase pemadanan data di setiap daerahnya, silakan diklik video di atas ini sahabat YouTube, karena di video ini saya sudah menginformasikan masing-masing provinsi itu prosentasinya berapa ya. Semakin tinggi prosentasinya maka jumlah KPM yang cair tentu juga banyak. Namun kalau prosentasenya pemadanan data ini kecil, maka kemungkinan besar ya yang cair KPM PKH ini ya sedikit sahabat YouTube. Namun jangan khawatir, perlu dipahami bersama karena proses penyaluran bantuan PKH ini masih terus berlangsung ya. Kita doakan yang masih belum cair semoga masih bisa cair di termin-termin selanjutnya sahabat YouTube ya. Oke, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah
Saat ini sedang dilakukan pemutakhiran data KPM PKH melalui aplikasi EPKH, yang mana batas waktu ya maksimal entry-nya itu tanggal 5 bulan Mei tahun 2021 besok, sahabat YouTube ya. Dan di tanggal 5 Mei tahun 2021 besok akan dilakukan finalisasi data ataupun final closing data KPM PKH, penerima bantuan PKH, untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2021 besok, sahabat YouTube. Nah, ini adalah kesempatan bagi KPM PKH yang mungkin pada tahap 2 ini yang sudah cair bantuannya masih belum sesuai. Mungkin yang seharusnya sudah SMP masih terhitung SD, ataupun yang seharusnya SMA masih terhitung SMP, ataupun yang belum hamil ya, yang seharusnya hamil ini terhitung belum hamil. Nah ya, intinya yang belum sesuai lah. Jadi silakan lapor ke pendamping PKH-nya supaya oleh pendamping PKH nanti dimutakhirkan di aplikasi EPKH-nya, sehingga nanti ketika final closing sudah sesuai datanya, dan pada tahap ketiga nanti penyaluran ataupun nominal bantuannya sudah sesuai, tentunya berdasarkan SK terakhir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan perhitungan bantuan PKH untuk tahun 2021 ini, sahabat YouTube. Nah itu ya, jadi itu informasi yang kedua. Dan informasi yang ketiga adalah, nah ini bagi yang bantuan PKH-nya masih belum cair sampai dengan saat ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan ataupun yang harus ditempuh oleh KPM PKH ya, sahabat YouTube, untuk memastikan ini bantuan PKH-nya sudah diblokir atau masih aktif menjadi penerima PKH. Langkah yang pertama, para KPM PKH yang bantuannya masih belum cair ini silahkan cek ke pendamping PKH-nya supaya dicekkan ke data EPKH, data sahabat YouTube semua masih aktif enggak di data EPKH. Kalau masih aktif, maka ada kemungkinan bisa cair kembali ya, sahabat YouTube, sambil menunggu bersabar proses pemadanan data ini selesai ya, sahabat YouTube. Dan kita berharap ada termin-termin selanjutnya. Kemudian bagi yang sudah tidak aktif tentunya di data EPKH, apakah bisa cair kembali? Tentu tidak bisa, sahabat YouTube, karena ketika sudah tidak aktif, maka si keluarga penerima manfaat PKH tersebut tentunya sudah graduasi, baik itu graduasi alamiah maupun graduasi mandiri, baik mandiri sejahtera ataupun mandiri sukarela ya, sahabat YouTube. Kemudian informasi yang keempat ataupun informasi yang terakhir adalah ini juga sama terkait dengan bantuan BPNT yang juga masih belum cair sampai dengan saat ini, sahabat YouTube. Ini juga ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh keluarga penerima manfaat BPNT yang bantuan BPNT-nya, yang bantuan sembakonya masih belum cair. Yang pertama, silahkan tanyakan ke pendamping BSP ataupun bantuan sosial pangan ataupun BPNT, yang dimana di sini pendampingnya adalah pendamping TKSK, sahabat YouTube. Silakan tanyakan ke pendamping TKSK data ataupun sahabat YouTube semua yang masih belum cair bantuan BPNT-nya masih aktif tidak menerima bantuan BPNT, sahabat YouTube. Ketika masih aktif namun masih belum cair sampai dengan saat ini, harap bersabar karena tentunya sambil menunggu proses pemadanan data ini selesai, tentu nanti akan ada tahap-tahap selanjutnya, ada termin-termin selanjutnya untuk bantuan BPNT, sahabat YouTube. Dan kabar terbaru yang kita terima di wilayah 2 itu ada bantuan yang memang tertunda karena ataupun di freeze ya, ditunda ataupun di hold ya, karena memang datanya masih belum padan dengan Dukcapil, sahabat YouTube. Kemudian kalau dicek ternyata sudah tidak aktif bagaimana? Padahal yang bersangkutan ini sangat layak untuk mendapatkan bantuan BPNT, kondisi ekonomi sangat terbatas ya, tidak mampu lah ya, sahabat YouTube. Sudah terlanjur keluar dari bantuan BPNT, sudah diblokir oleh pemerintah. Maka solusinya bisa diusulkan kembali untuk mendapatkan bantuan BPNT, tentu melalui kelurahan ataupun melalui desa, melalui musyawarah desa, dimasukkan ke usulan calon penerima BPNT, sahabat YouTube. Kalau tidak aktifnya ini dikarenakan meninggal ataupun dikarenakan mampu ya, sahabat YouTube, tentu sudah tidak bisa mendapatkan bantuan BPNT lagi. Kecuali yang meninggal ada ahli warisnya, bisa diahli wariskan. Oke, sahabat YouTube, itu
4 informasi pada video kali ini yang saya rasa sangat penting. Yang pertama adalah terkait dengan update pencairan bantuan PKH tahap kedua termin ke-5, ke-6, dan ke-7 yang terpantau adalah Kepulauan Riau. Kebanyakan adalah KPM perluasan validasi tahun 2021 dan juga ada KPM PKH existing yang lama namun jumlahnya sedikit, sahabat YouTube. Kemudian wilayah-wilayah lain masih belum terpantau untuk termin ke-5, ke-6, dan ke-7-nya. Dan kemudian informasi yang kedua terkait dengan tanggal 5 bulan Mei tahun 2021 adalah batas akhir waktu pemutakhiran data di aplikasi EPKH. Maka ini adalah kesempatan bagi sahabat YouTube semua yang kemungkinan di tahap kedua ini yang sudah cair bantuannya masih belum sesuai, laporkan ke pendamping PKH-nya. Tentu akan disesuaikan sesuai dengan SK terakhir terkait dengan perhitungan bantuan PKH tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian informasi yang ketiga terkait dengan bantuan PKH yang masih belum cair, dan yang keempat, informasi yang keempat terkait dengan bantuan BPNT yang belum cair, silakan laporkan ataupun cek ya ke masing-masing pendamping PKH-nya. Kalau bantuan PKH ya ke pendamping PKH, kalau BPNT ke pendamping TKSK, silakan tanyakan masih aktif atau tidak. Kalau masih aktif, kemungkinan masih bisa cair. Kalau tidak aktif, maka ya tidak bisa dicairkan. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.